Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah arti dari nasihat ulama bahwa orang Islam tidak boleh berdusta? Adakah penjelasan dalam Al-Quran? Nah, jadi sebetulnya ini ada dalam hadis. Ya, hadisnya dari kitab Al-Muwatta dan juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Apa maksudnya bahwa orang Islam itu tidak boleh berdusta? Karena hakikatnya adalah al dusta itu al kazab, ya, al kadzibu, kadzaba yukadzibu. Kadzab itu adalah suatu perbuatan yang membawa seseorang itu keluar dari agama Islam, ya, keluar dari keimanan. Kemana? Ke kemunafikan. Karena itu adalah min alamatil munafikin. Itu adalah dari sebagian dari tanda-tanda orang munafik, yaitu dia berkata yang bohong. Jadi dalam hadis ini disebutkan kadang-kadang orang Islam itu mungkin melakukan dosa, mungkin khilaf, tetapi tidak bohong. Kenapa? Karena kebohongan itu akan menjadi penutup dari dosa-dosa itu. Orang kalau sudah berbohong, dia bisa melakukan apa saja tanpa merasa bersalah. Nah, itu yang paling mengerikan. Karena bisa jadi dia akan membohongi dirinya sendiri bahwa hal tersebut bukan merupakan dosa. Akhirnya jauh dari taubat. Ya. Oleh karena itulah kadang-kadang orang yang berdosa tuh, kalau orang-orang yang memang hatinya bersih, dia masih akan bisa bertobat. Karena dia mengetahui bahwa ini adalah dosa. Tapi kalau orang sudah terbiasa berbohong, dia akan susah untuk mengetahuinya. Atau bahkan mengakuinya. Karena mungkin ada faktor duniawi, mungkin nanti kalau dia mengaku dia akan disebut sebagai orang yang buruk, ada image yang harus dijaga, ada nama yang harus dijaga, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini akan menggiring orang tersebut sebab seperti efek domino kepada dosa-dosa yang lain. Ketika satu kebohongan sudah ditutupi, ya, keburukan ditutupi dengan kebohongan, maka akan lahirlah kebohongan-kebohongan yang lain. Oleh karena itulah salah satu ciri-ciri orang munafik adalah berbohong atau dusta. Oleh karena itulah dusta dengan iman itu tidak bisa bercampur, ya. Karena al munafik itu berbeda dengan al iman. Karena iman itu adalah ciri-cirinya orang yang beriman itu percaya dan percaya kepada Islam. Orang yang beragama Islam itu aslama yuslimu. Dia apa? Dia pasrah. Kalau pasrah berarti kan menerima apa adanya. Sedangkan orang berbohong itu tidak pasrah, tidak menerima. Dia tidak redo dengan sesuatu yang menimpanya, yang terjadi padanya. Oleh karena itu dia berbohong. Maka itu lawan dari aslama yuslimu, yaitu orang Islam yang pasrah. Ya, jadi orang yang pasrah, ya, orang yang betul-betul Islam, itu akan datang kepada Allah dengan hati yang biqalbin salim, seperti doa Nabi Ibrahim kan. Hanya orang-orang yang dengan hati yang bersih saja, hati yang selamat saja, maka bisa berjumpa dengan Allah di yaumin la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang dimana tidak akan bermanfaat, ya, harta dan juga anak-anak. Yaitu orang yang hatinya bersih. Karena Islam itu pasrah. Orang Islam itu pasrah menerima ketentuan Allah, ya. Makana lahumul khiyarah. Kalau Allah sudah menentukan, tidak ada pilihan bagi kita. Ya, tidak ada khiyarah, pilihan. Jadi orang berbohong itu karena dia tidak ikhlas menerima hal yang berlaku padanya. Oleh karena itu kedua hal tersebut tidak bisa bersatu. Ibarat minyak dengan air, minyak dengan air tidak mungkin bercampur. Oleh karena itu dalam hadis yang disebutkan dalam Muwatta tersebut bahwa orang Islam itu tidak berbohong. Ya, karena berbohong itu akan menarik orang keluar dari keimanan, dari kejujuran, dari kepasrahan kepada kemunafikan. Sedangkan al-munafik fid darqil asfali minan nar. Al-munafik itu pada kerak-keraknya neraka. Ya, jadi yang paling bawah dihukum.
Jadi sangat bertolak belakang dengan keimanan yang mana akan tempatnya di surga. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Ya. Jadi begitu. Ya, jadi hindarilah ya perbuatan berbohong, baik kecil ataupun besar. Karena orang yang sudah terbiasa akan keterusan dan ketagihan. Ya, dosa itu seperti narkoba. Sering kita buat, sering ketagihan. Apalagi berbohong. Kalau sudah lolos sekali orang yang kita bohongi, kita berhasil, kita makin jago berbohong, akan muncul bohong-bohong seterusnya. Akhirnya nanti yang terparahnya kita mungkin bohong demi uang. Kita menjual agama kita, berbohong ada ayatnya padahal tidak ada ayatnya. Berbohong ada hadisnya padahal tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena untuk menjaga eksistensi kita, untuk menjaga posisi kita dan kehormatan kita. Ya, begitu.